bicara masalah usia anak-anak 3 tahun pertama awal kehidupan mereka sering dikenal dengan masa golden age, masa kemasan bagi 3 tahun kelahiran anak Anda. Nah, sebagai seorang orang tua, ya tentunya ini suatu tantangan tersendiri di saat Anda mempelajari, mengetahui, bahkan menganalisa proses perkembangan si anak. Di depan saya sudah ada beberapa orang tua beserta anak-anaknya. Ada satu tahap perkembangan anak di saat anak Anda mulai belajar berjalan. Cukup banyak pro kontra tentang cara Anda memulai mengajari anak Anda berjalan. Tapi saya ingin nanya dulu nih ke penonton saya yang di studio, terutama ibu yang lagi mengajar anaknya jalan. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Siti. Ibu putranya usia berapa sekarang? Setahun. Sejak kapan sudah mulai ingin belajar berjalan alias sudah mulai merangkak menjelang berdiri? 9 bulan. Nah, saat ibu tahu putra ibu sudah mulai akan belajar berjalan, apa yang ibu lakukan? Ditata. Ibu ada menggunakan permainan anak-anak sekarang nggak, kayak baby walker, apa-apa itu nggak? Saat usia berapa anak ibu diberikan baby walker? 6 bulan dan dikasih baby walker, ditata 9 bulan. Alasan ibu kenapa diberi baby walker? Karena dianya udah ingin melangkah sendiri, ingin belajar jalan, jadi ditaruh aja. Tentunya banyak alasan orang tua memberikan baby walker kepada anaknya. Mungkin hal yang sederhana, ibu terlalu sibuk ya, biar bisa melakukan aktivitas lain, atau buat anak biar lebih diam. Tapi pertanyaan dari kami, sejauh mana baby walker ini efektif untuk proses berjalan bagi si anak, atau malah sebaliknya, baby walker ini justru membuat anak Anda malas berjalan. Nah, untuk mengungkap lebih jauh mengenai masalah baby walker dan proses berjalan si anak, saya undang aja Melanie Putria dan Dr. Sari. Apa kabar? Melanie, kita Dr. Sari ya. Nah, Melanie sekarang putrinya usia? Putranya usia 3 tahun. Namanya Shimar. Oke, Shimar usia 3 tahun. Nah, ingat-ingat kembali masalah Belajar jalannya. Awal sekali kepikiran dari Melanie untuk belajar jalan Shimar itu apa? Jadi waktu dari umur 10 bulan itu dia sebenarnya udah kayak kepengen untuk jalan gitu ya. Cuman masih berdiri, jatuh lagi. Oke. Terus dia pelan-pelan, ngerangkak pelan-pelan, terus naik lagi, jatuh lagi. Jadi emang dari awal udah aku biarkan gitu untuk dia ngejalanin proses senatural mungkin. Sampai akhirnya dia jadi belajar bahwa proses atau tahapan untuk bisa jalan tuh harus melewati jatuh dulu gitu. Jadi, berarti tidak ada cuma ditata biasa aja? Cuma ditata, dan emang perlu effort dari orang tua ya, perlu effort dari orang yang ada di sekitar dia untuk ngeliatin bahwa sekelilingnya dia tuh aman untuk dia jatuh, untuk dia ngerongkak. Jadi walaupun ada kotoran, walaupun ada barang-barang, tapi pastikan supaya nggak berbahaya untuk dia. Nah, tadi Dr. Sari bahwa ada dari putri penonton kita usia 6 bulan sudah diberikan baby walker, kemudian usia 9 bulan saat ibu melihat ada proses anak ingin berjalan. Ini juga yang sama. Biasanya usia berapa normalnya anak-anak itu mulai seharusnya bisa berjalan? Berdiri itu biasanya umur 9 bulan. Jadi kita mulai melatih anak untuk belajar berjalan itu di atas 9 bulan. Di atas 9 bulan. Nah, ini bicara masalah proses dari tumbuh kembang si anak, 9 bulan itu mulai berjalan. Ya, ini balik lagi sih banyaklah berita-berita atau wejangan atau bahkan cuma sekedar mengikuti. Ini kan karena tema kita di segmen ini mengenai baby walker. Tentunya ada pro kontra baik dari sisi medis maupun hal yang lain. Dr. Sari, bagaimana dengan baby walker? Nah, kalau dalam kita ilmu pediatri, baby walker tidak disarankan. Itu udah mentok aja. Ya. Udah final gitu. Ya, karena kita sudah melakukan banyak penelitian, di Amerika juga sudah terbukti menggunakan baby walker itu banyak kejadian kecelakaan pada bayinya. Kalau baby walker itu anak kan bergerak cepat sekali. Kira-kira 1-3 meter per detiknya. Jadi meskipun di bawah pengawasan orang tua atau pengasuhnya suka nggak kekejar,
dia melihat sesuatu yang menarik di matanya, dia kejar, dia tidak lihat. Jadi yang terjadi kecelakaannya bisa cedera kepala, terluka, ya. Iya, apalagi ya Mak kata sekarang kan bentuk rumah udah bukan bentuk sih, ada yang tingkat 2, di waktu tempat lagi jaga itu lagi di lantai 2, itu suatu hal yang sangat riskan sekali. Apalagi sekarang kadang-kadang orang tua mungkin ya dengan suasana kayak apartemen misalkan ya, maaf di sini, udah anak ajak di taman bermain atau apa itu kan tangganya banyak. Itu salah satu risiko yang dikhawatirkan dari baby walker. Tapi cara yang sebaiknya diajarkan dari sisi ilmu pediatri dan dari ilmu anak untuk mengajar jalan anak itu seperti apa awalnya? Alami, benar kata Mbak Melani. Alami. Jadi anak dari mulai dia berdiri, kemudian rambatan, nanti setelah kita melihat anak itu siap dan ada keinginan untuk belajar berjalan, kita mulai melakukan dengan kita, dengan tatah ya tadi ya, tatah. 1 langkah 2 langkah pasti akan jadi. Dan itu butuh pengawasan dari orang tua atau pengawas. Saya pernah baca artikel dong, katanya kalau anak bayi itu memang harus diajarkan untuk rayap, untuk dia bisa berusaha dengan menggunakan koordinasi tubuhnya sendiri, karena itu anaknya akan berpengaruh ke kesehatan mentalnya kelak gitu. Itu ada satu penelitian yang baru membuktikan hal tersebut. Jadi karena tahu akan hal itu, aku udah berusaha banget untuk bikin dia melewati semua tahapan itu sampai akhirnya dari 9 bulan sampai 13 bulan berhasil untuk jalan sendiri. Jalan sendiri setelah ulang tahun yang pertama. Wow, itu dan bagaimanapun ya tahap dari tumbuh kembang si anak memang harus dirayakan karena itu tidak akan bisa terulang lagi ya, Dok ya. Nah ini bicara lagi masalah proses belajar berjalan dengan baby walker, kita balik lagi. Selain kecelakaan, apakah ada kondisi banyak sekali masyarakat kita nanya baby walker dapat mengakibatkan jalan anak itu menjadi kayak apa ya? Ngengkang. Itu apa benar? Ada penelitian juga? Benar, karena kalau lihat dari strukturnya baby walker itu, bayi memang duduk dengan posisi dia kakinya terbuka gitu ya? terbuka jadi jalannya seperti bebek. Oke, kita mungkin untuk penonton saya di studio dan di rumah mungkin lebih jelas kita ke teman-teman yang di sini ya. Masih mama masukin. Nah, di sini situasinya adalah nah, ini sekarang dia udah duduk di walker. Jadi Senang ya? Senang. Nah, pada saat dia senang ini dia tidak perhatikan kan jalan depannya. Oke, kadang-kadang juga ada sesuatu yang mengattract atau merangsang dia untuk mengambil sesuatu. Bisa tadi dokter bilang bisa 3 meter per detik. Ya. Cepat juga ya. Nah ini bicara masalah postur kaki. Ya. Gimana tuh dok? Kalau anak belajar berjalan pakai baby walker, dia cenderung tulang punggungnya dia akan membentuk sudut. Padahal yang sebenarnya orang berjalan kan lurus, tegak lurus kan ya. Nah, itu yang kita dapatkan kalau kita kita dia akan membentuk sudut. Satu, yang kemudian Kenapa dia membentuk sudut itu? Apakah karena ke depan? Ke depan, apalagi ada misalkan mainan ya? Gitu. Terus kemudian dia jalan menggunakan ujung dari ibu jari kakinya, sehingga yang terjadi otot yang dipakai adalah otot betisnya di sini. Padahal kalau anak jalan harusnya kan semua tungkai bawah mulai dari betis, paha, pinggul dia kan bergerak secara terkoordinasi dengan jari-jarinya juga, jari-jari kaki. Nah, ini dia tidak bisa lihat kan jari-jari kaki. Berarti kelemahan dari baby walker itu hanya satu otot kemungkinan lebih dominan, sedangkan saat berjalan sendiri belajar itu tidak hanya betis, tapi paha sampai pinggul ya. Oke, baik. Jadi apa yang boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini ada tips dengan cara melakban Dilakban apanya? rodanya. Oh gitu, jadi supaya baby walkernya nggak maju-maju, jadi Iya. jadi statis penting di sini. jadi statis saja. Oh, dilakban ya? Jadi istilahnya ini kan bagaimanapun yang sudah punya baby walker kan tidak mungkin langsung dijual atau diapa-apa. Nah, di sini bisa juga sedikit membantu Anda biar anak Anda tidak malas 100% ya dengan cara melakban. Dalam arti ini sebenarnya simple thing, hal yang sederhana aja. Ini maksud adalah biar si anak juga lebih banyak usaha untuk berjalan ya. Jadi Kita tidak semudah. otot-otot kakinya harus Walaupun, bekerja. ya walaupun ini istilahnya hanya untuk memang statis saja setidaknya dok ya, hanya untuk si anak itu tidak kemana-mana. Atau ada cara kedua nih Mel, Gimana? ya untuk belajar anak selain ditata,
bantuan kursi. Kursi, ya. Biasanya kursi pendek, kursi tinggi. High chair ya? Oh, Pendek aja. Pendek aja. Ada. Kayak kursi gini dong. Ada. Tinggi. Oh, bisa kurang tinggi. Jadi kursi segini sudah cukup. Kalau pendek begini, anak juga cenderung bungkuk ya. Oh, bungkuk ya. Jadi berarti yang sebisa tinggi mungkin dia, iya. siku-sikunya itu kebentuk ya. Betul. Biasanya nanti kalau dia dengan bantuan kursi itu dia belajar melangkahkan kakinya, tapi tetap postur tubuhnya itu lurus. Jadi walaupun misalnya di rumah tidak ada, ibu bisa mengajarnya tapi didampingi ya. Didampingi, tolong perhatikan postur dari punggung dan pinggulnya. Ya, sebenarnya kalau untuk anak bisa belajar berjalan, buat ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir. Ya, pada saatnya anak itu akan ada keinginan. Kita bisa melihat anak itu ingin belajar berjalan. Tinggal kita mengikuti dia. Kita nggak usah buru-buru. Mulai dari dia berdiri, kemudian rambatan, kita 1, 2, 5 langkah. Tadi tips dari Dokter Sari, terima kasih Dokter Sari ya. Pada dasarnya tumbuh kembang anak itu memang harus ada perhatian dengan baik-baik. Memanjakan anak itu suatu hal yang lumrah, tapi ada resiko di belakang itu. Saat lagi masih banyak informasi menarik di Dokter Ros Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tapi Dokter Ros